Air kembali menggenangi sejumlah wilayah di Jakarta setelah diguyur hujan sejak malam hingga pagi. KPK kembali sita 5 mobil milik tersangka Tubagus Hairiwardana, adik Gubernur Banten Ratu Atut. Grup musik U2 luncurkan single terbaru. Hasil penjualannya akan disalurkan untuk memerangi AIDS di Afrika. Halo, apa kabar Anda, saudara? Semoga hari Selasa Anda menyenangkan dan menemani waktu istirahat Anda. Serangkaian informasi aktual, tajam, dan terpercaya yang terjadi sepanjang hari Selasa telah kami rangkum untuk Anda. Saya Boy Bakamaru Ginting. Inilah Liputan 6 Malam. Ya, saudara, hujan deras yang mengguyur ibu kota sejak Senin malam hingga Selasa pagi membuat banjir kembali menggenangi sejumlah wilayah di ibu kota. Bahkan banjir menyebabkan kemacetan panjang akibat sejumlah ruas jalan tergenang. Kondisi ini diperparah lagi dengan banyaknya jalan yang masih rusak dan berlubang. Air masih mengenangi Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Pusat pada Selasa malam, sehingga kendaraan pun berjalan perlahan. Meski ketinggian air sudah mulai surut, genangan setinggi 40 cm ini masih membuat pengendara belum aman karena bisa membuat kendaraan mereka terancam mogok. Tidak hanya genangan air yang dicemaskan pengendara, lubang-lubang jalan yang menganga di setiap sudut jalan namun sebagian tertutup genangan air memaksa mereka harus hati-hati, khawatir kendaraannya akan terperosok. Selain jalan raya, banjir juga merendam permukiman penduduk di Jalan Industri Jakarta Pusat. Bahkan banjir akibat Kali Inspeksi Ciliwung yang meluap ini, ketinggian air mencapai 50 cm. Kendati demikian, warga masih enggan mengungsi dan memilih bertahan di rumah. Air juga mengenangi Jalan Raya Teluk Gong, kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Hingga Selasa petang, ketinggian air belum surut, kendati masih bisa dilewati kendaraan. Namun kondisi ini memicu kemacetan karena kendaraan berjalan pelan, khawatir mogok. Banjir akibat luapan Kali Angke ini juga merendam rumah penduduk di kawasan Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Barat. Warga yang rumahnya terendam memilih mengungsi di gedung sekolah yang tidak terendam. Ini mau kepik, dalam banget di rawa segini, pinggang. Soalnya dari kemarin banjir. Dalam ya, sini banjir ya? Dalam lumayan. Aduh, udah berapa kali banjir ini, udah yang 5 kali banjir. Sebagian warga terpaksa menggunakan perahu agar tetap bisa melakukan kegiatan meski ongkos sewanya cukup mahal. Isa Ansori dan Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Ya, bosan pemukiman mereka selalu terendam saat musim hujan datang, warga perumahan Harapan Indah, Bekasi, Jawa Barat pun mendatangi kantor pengembang. Mereka protes karena sebelumnya pengembang menjamin pemukiman mereka bebas banjir. Kesabaran warga perumahan Harapan Indah, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi akhirnya habis juga. Karena selalu terendam saat musim hujan tiba, mereka pun protes dengan mendatangi kantor pengembang dan meminta pertanggungjawaban. Para penghuni juga menutup akses masuk ke kantor PT Hasana Damai Putra, pengembang perumahan Harapan Indah, dengan sejumlah mobil dan sepeda motor. Mereka menuduh pengembang ingkar janji terkait banjir yang menggenangi perumahan yang sejak awal dinyatakan bebas banjir. Penyebabnya karena pengurukan air di pengurukan sawah yang untuk perumahan baru, sehingga air masuk ke rumah warga. Aksi ini terkait kekecewaan warga terhadap pengembang yang tidak lagi mempedulikan penghuni setelah rumah mereka laku terjual. Apalagi sejak banjir merendam perumahan mereka, tak ada upaya pihak pengembang untuk memperbaiki saluran air yang menjadi pemicu. Mengantisipasi tindakan anarkis warga, polisi pun menjaga ketat kantor pengembang, sehingga hanya 10 perwakilan warga yang bisa bertemu pihak manajemen. Setelah bertemu pihak pengembang, warga membubarkan diri karena dijanjikan akan dibuat sodetan air dan saluran air pun akan diperbaiki. Banjir juga merendam ratusan rumah di perumahan Total Persada, Kelurahan Gembor, Tangerang, Banten setelah sempat surut. Ketinggian banjir bahkan mencapai 1 meter di beberapa titik akibat debit air yang melimpah dari Kali Sabi yang mendapat kiriman dari Bogor. Ratusan warga terpaksa meninggalkan rumah mereka dan mengungsi ke rumah ibadah dan sekolah yang berlokasi di ketinggian. Dalam setahun terakhir, perumahan ini sudah 3 kali mengalami banjir.
Mereka berharap baik pengembang maupun pemerintah daerah bisa mengatasi, sehingga warga tidak direpotkan setiap musim hujan tiba. Muhabar dan Rizky Tarik melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat dan Tangerang. Ya, hati-hati bagi Anda yang berencana ingin membeli rumah baru. Dan kita bergeser ke Jawa Tengah, Saudara. Stasiun kereta api Tawang, Semarang kembali tergenang setelah hujan deras mengguyur kota Semarang sejak Senin hingga Selasa. Sedangkan di Jawa Timur, banjir merendam rel kereta di kawasan Porong Sidoarjo, sehingga sejumlah kereta berbagai jurusan tertahan di stasiun Bangil, Pasuruan. Para penumpang pun terlantar. Genangan air setinggi 50 hingga 80 cm kembali merendam stasiun Tawang, Kota Semarang setelah hujan deras terus mengguyur sejak Senin kemarin. Banjir membuat PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 4 Semarang menetapkan status berhenti untuk stasiun Tawang dan aktivitas perkereta-apian dialihkan ke stasiun Poncol. Banjir dikabarkan mengenangi lintas stasiun Tawang hingga Alas Tua. Namun di stasiun Tawang Selasa siang masih ada penumpang yang menunggu kereta. Terus ada keterlambatan nggak Bu ini banjir seperti ini? Katanya sih enggak tahu ya. Dan saya tanya katanya enggak, katanya juga tetap bisa jalan lancar. Terganggu nggak adanya banjir? Terganggu, tadi kesini aja naik becak terus sambung becak. Kamis lalu hujan deras yang terus turun juga membuat stasiun Tawang sempat tergenang hingga ketinggian 1 meter. Di Pasuruan, Jawa Timur, sedikitnya 4 kereta api penumpang dan 2 kereta api barang sempat tertahan di stasiun Bangil, menyusul terendamnya rel akibat banjir lumpur lapindo di Porong Sidoarjo. Kereta penumpang yang tertahan, kereta Logawa rute Jember Purwokerto, Penataran Ekonomi dan Ekspres rute Surabaya Malang, serta Mutiara Timur rute Banyuwangi Surabaya. Menjelang siang, kereta penumpang Logawa dan Penataran Ekonomi masih tertahan di stasiun Bangil. Ratusan penumpang menunggu hingga berjam-jam. Sejumlah penumpang bahkan ada yang menunggu sejak pukul 6 pagi, namun belum juga diberangkatkan hingga menjelang siang. Mulai tadi jam 6, rencananya kan jam 6 kurang 10 berangkat, sampai sekarang. Tujuannya kemana? Surabaya. Nggak beralih ke angkutan lain? Enggak, soalnya nggak barang. Panjang. Saat ini gimana keretanya? Keretanya gimana saat ini? Belum datang. Tahu nggak ada kejadian di Porong itu? Iya. Kebetulan ini ada 132 ke awal-awal, terus ada Penataran tujuan Surabaya 362. Itu yang masih kita di stasiun Bangil. Iya. 16-14. Iya, untuk kereta api barang itu ada 1614. Itu masih belum berangkat juga. Sebagaimana kereta Penataran Ekspres dan Mutiara Timur yang telah melanjutkan perjalanan lebih dulu. Teguh Hadi Prayitno dan Dandi Arigafur melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah dan Pasuruan, Jawa Timur. Ya, hujan mengguyur, kebakaran tetap mengancam dan ini terjadi di gudang pabrik sepatu di Kota Mojokerto, Jawa Timur dan bahkan berlangsung hingga belasan jam. Upaya petugas pemadam terkendala asap tebal dari gudang yang terbakar. Asap terus mengepul di atas gudang dan pabrik sepatu milik PT Indoprima di Jalan Raya Tropodo, Mojokerto, Jawa Timur. Hingga Senin siang terhitung sudah belasan jam api terus berkobar di pabrik ini. Padahal 7 unit mobil pemadam kebakaran milik Pemkot Mojokerto serta bantuan Kabupaten Jombang sudah dikerahkan untuk memadamkan api. Kepulan asap tebal bahkan menghalangi pandangan pengguna jalan sehingga lalu lintas terpaksa ditutup. Petugas kesulitan memadamkan api karena selain kendala bahan yang mudah terbakar, juga akibat bau asap penyengat yang mengganggu pernapasan. Asap yang sangat tebal, jadi kita kesulitan ke titik api. Berhubung teman-teman juga tidak membawa masker, ya ala kadarnya membawa masker seadanya dari sini. Gudang terbakar pada Senin malam sekitar pukul 10 saat karyawan akan pulang. Gudang yang berisi banyak bahan karet membuat api cepat membesar dan sulit dipadamkan. Lokasi pabrik yang berdekatan dengan permukiman warga membuat sebagian warga memilih mengevakuasi barang-barang dan meninggalkan rumah sejak Senin malam. Polresta Mojokerto belum memastikan penyebab kebakaran. Bambang Ronggo melaporkan dari Mojokerto, Jawa Timur.